kita ke dalam kelompok yang important atau penting, dan urgent atau yang harus disegerakan. Kemudian dari daftar yang tadi, kita tentukan urutan oleh Stephen Covey. The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Mendesak dan penting, tugas-tugas untuk diselesaikan segera. Ini adalah tugas-tugas untuk dikerjakan dahulu, yang sangat penting untuk ditangani sesegera mungkin. Waktu adalah emas, itulah kata-kata mutiara yang sering kita baca, dengar, dan dapatkan apabila berhubungan dengan produktivitas. Waktu memang modal yang dimiliki oleh setiap orang dengan adil. Semua yang ada di dunia akan terikat oleh waktu dan semuanya mendapatkan jatah waktu yang sama, 24 jam sehari. Orang yang sukses, berhasil, dan beruntung adalah orang yang dapat memanfaatkan waktu sebaik dan seefisien mungkin. Karena modal waktu yang kita punya sama yakni 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Apalagi dalam dunia kerja, umumnya kita menggunakan 8 jam untuk bekerja, maka kita harus tahu cara mengatur waktu. Untuk dapat mengatur waktu dengan lebih baik, kita harus dapat mengelompokkan pekerjaan kita ke dalam kelompok yang important atau penting, dan urgent atau yang harus disegerakan. Kemudian dari daftar yang tadi, kita tentukan urutan dan prioritas pengerjaannya. Disinilah kunci sukses dari produktivitas, yaitu pengaturan prioritas bukan pengaturan waktu. Seperti yang disebutkan oleh Stephen Covey. The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities. Selanjutnya, mari kita bahas Eisenhower Matrix ini lebih detail. Eisenhower Matrix adalah matriks produktivitas yang digunakan untuk memprioritaskan tugas-tugas dan beban kerja. Nama untuk matriks ini diambil dari nama seorang jenderal bintang 5 sekaligus Presiden Amerika ke-34, Dwight D. Eisenhower, yang terkenal karena produktivitasnya yang tinggi. Sebegitu tingginya produktivitas dari Eisenhower, sehingga pendekatan, penetapan tujuan, dan manajemen waktu dipelajari secara menyeluruh oleh banyak orang dan salah satunya oleh Stephen Covey dalam bukunya yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People, mengupas secara mendalam Eisenhower Matrix ini. Kuadran pertama, mendesak dan penting, tugas-tugas untuk diselesaikan segera. Ini adalah tugas-tugas untuk dikerjakan dahulu, yang sangat penting untuk ditangani sesegera mungkin. Ini biasanya permintaan menit terakhir yang muncul, karena situasi yang tidak diperkirakan. Secara umum, tugas-tugas seperti ini harus diselesaikan segera atau pada hari yang sama. Contohnya adalah menggantikan pekerjaan proyek karena rekan kerja yang sakit atau menangani situasi darurat yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti gangguan pada rantai pasokan atau bug production yang mengganggu jalur sutra flow bisnis. Kuadran kedua, penting, namun tidak mendesak, tugas-tugas yang dijadwalkan untuk dikerjakan belakangan. Ini adalah tujuan tugas jangka panjang yang penting, namun tidak memiliki tenggat yang pasti. Jadi, Anda bisa menjadwalkannya untuk diselesaikan belakangan. Contohnya adalah menyelesaikan kualifikasi profesional atau merencanakan target bisnis jangka panjang, seperti pengurangan anggaran. Apabila kita kurang atau membiarkan dan tidak menjadwalkan bagian kedua ini, maka pada waktunya kerjaan yang ada di kuadran kedua akan pindah ke kuadran pertama. Pada kuadran inilah yang merupakan tugas-tugas yang harus kita jadwalkan. Kuadran ketiga, mendesak, namun tidak penting, tugas-tugas yang dapat didelegasikan kepada orang lain. Tugas-tugas ini perlu diselesaikan segera, namun mungkin tidak cukup penting sehingga memerlukan perhatian Anda.
Ini berarti bahwa tugas-tugas ini dapat didelegasikan kepada anggota tim Anda yang lain. Contohnya adalah pekerjaan rutin, atau rapat panjang, telepon tanpa tujuan yang jelas. Kuadran keempat. Bukan mendesak tapi bukan pula penting. Tugas-tugas untuk dihilangkan. Tugas-tugas ini adalah gangguan dan sebisa mungkin harus dihindari. Dalam banyak kasus, Anda cukup mengabaikan atau membatalkan tugas-tugas seperti ini. Contohnya adalah aktivitas sosial atau rehat teh, kopi panjang yang tidak perlu. Kelebihan Eisenhower Matrix. Salah satu keuntungan dari matriks penting dari Eisenhower adalah kemudahan implementasinya. Tidak perlu membeli paket perangkat lunak mahal dan Anda tidak harus mengeluarkan waktu signifikan untuk membuat matriks ini. Secara lebih umum lagi, matriks prioritas memungkinkan Anda untuk meningkatkan manajemen waktu Anda dengan menetapkan prioritas yang jelas dan tidak rancu. Ini terutama berguna bagi orang-orang dalam posisi manajemen atau memegang posisi lead atau manajer, serta pekerja yang mungkin harus berjibaku mengerjakan tugas-tugas dari beberapa proyek atau klien berbeda pada satu waktu. Apabila kita telah memahami Eisenhower Matrix ini, maka kita lakukan langkah-langkah berikut agar kita mengatur waktu dan prioritas yang ada dengan lebih baik. 1. Pertajam misi kita. Kita harus benar-benar memfokuskan akan apa yang menjadi impian kita di kemudian hari. Dengan fokus pada tujuan jangka panjang, berupa misi dan visi, maka ini akan menghindarkan kita dari salah arah atau salah sasaran. 2. Tentukan ekspektasi dan tujuan yang sesuai. 3. Kenali apa yang menghambat kita selama ini. Untuk langkah 1-3, kita bisa menggunakan OKR untuk membantu mempermudah perumusannya. 4. Gunakan Eisenhower Matrix untuk menentukan prioritas dan mengelola waktu. 5. Gunakan teknologi untuk membantu kita. 6. Gunakan to-do list. 7. Kerjakan tugas sebelum menjadi mendesak. 8. Review prioritas dan hasil kerja tiap minggu. Itulah rekan-rekan sahabat, penjelasan mengenai Eisenhower Matrix. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, atau berdiskusi di kolom komentar. Tidak lupa juga untuk subscribe agar bisa mendapatkan update dari video-video kami bermanfaat lainnya. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai teknik Pomodoro, yaitu suatu teknik yang digunakan agar membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif dan lebih fokus. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali.